Ini para pemirsa, saya berada di lahannya Pak Amir di daerah mana? Jawa Tengah. Oh, Bulu Temanggung, Jawa Tengah. Ini ketinggian berapa ya Pak Priyo? Sekitar 1.600-an Pak. Ini lokasinya di 1.600 mdpl. Cukup sejuk, cuman gunungnya tidak terlihat karena tertutup kabut. Nah, ini Pak Amir ini lahannya tumpang sari dengan tembakau dan bawang merah. Ini para pemirsa tumbuhannya. Ini tembakau umur berapa ini Pak Priyo? Ini kira-kira 20 hari ya, 20 hari. Ini 20 hari. Ini tanahnya agak berbeda dengan yang tempatnya Mas Heru tadi. Ini tanahnya lebih banyak mengandung pasir, jadi ini berpasir dan berbatu. Yang tentunya ini lebih banyak mineral, tapi teksturnya cukup keras ya, cukup padat. Jadi kandungan abunya ini cukup tinggi. Ini kandungan abu, pasir, dan tanah liat merah. Memang cocok untuk bawang merah ini. Cuman sepanjang perjalanan masuk ke lahan, ini para pemirsa bisa lihat nih banyak terkena boler. Ini artinya pH tanahnya rendah. Nah, ini lahan Pak Amir nih, alhamdulillah tidak sebanyak tetangganya yang kontrol yang terkena boler, dan anakannya cukup banyak. Nah, ini adalah salah satu kinerja mikrobanya Bioratu dan Puca Madu adalah memperbanyak jumlah anakan pada bawang merah. Ini pemirsa bisa lihat baru sedikit yang terkena boler, tapi harus segera ditangani. Ini harus sering dikocor nih. Ini karena mungkin curah hujan tinggi sehingga pH tanah menurun. Ini bawang merah umur berapa ini Pak Priyo? Kira-kira ini? Bawang merah ini masih baru ya, hampir juga sekitar 20 hari ini. Jadi pola budidayanya biasanya teman-teman petani di sini itu menggunakan pupuk kandang ayam. Apakah itu namanya CM atau yang ya biasa orang juga disebut kristal ya. Jadi ini akan kita developkan di sini, penggunaan pupuk Bioratu dan Puca Madu di sini, sehingga untuk menanggulangi bolernya tanaman bawang merah, kita akan aplikasikan pupuk Bioratunya secara maksimal untuk mengganti kebiasaan petani yang menggunakan CM, pupuk kandang dari ayam, CM maupun kristal yang tidak diolah biasanya. Nah, di sini ini kemahalan harga menjadi mahal karena ongkos angkut dari kampung sampai di sini itu satu karung itu sudah 30.000 Pak. Nah, artinya kan biaya akan tinggi dengan mempertahankan pupuk kandang. Nah, kalau kita bisa aplikasikan dengan baik, menjadi contoh yang baik Bioratu, itu nanti akan sangat menghemat biaya produksi dari petani bawang merah maupun nanti tembakonya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini para pemirsa bisa lihat fisik daripada bawang merah yang sudah diaplikasi Puca Madu dan Bioratu. Ini daunnya tebal, tegak, dan jumlah anakannya banyak. Itu artinya apa? Bahasa Indonesianya, umbinya itu akan lebih banyak. Itu dengan jumlah anakan perumpunya cukup banyak. Dan ini tembakunya juga sehat nih Pak Priyo. Umur berapa nih tembakunya? Harus sekitar 20 hari ya tembakunya. Ini tembakunya umur 20 hari, bawang merahnya juga sekitar 20 hari. Hampir bersamaan. Hampir bersamaan tanamnya. Ini tumpang sari tembakau dengan
bawang merah. Alhamdulillah ini tanamannya Pak Amir sehat. Semoga ini sehat sampai panen. Iya Pak Priyo, sampai panen. Gitu. Kita akan kontrol terus, kita akan dampingi terus petani bagaimana penggunaan pupuk Bioratu dan Pucak Madu, akan kita dampingi sampai panen, sampai selesai, baik bawang merahnya maupun tembakonya. Ini saya juga baru pertama kali nih melihat tembakau di tanah yang remah, yang berpasir. Ini tanahnya berpasir dan juga debu, juga berbatu, jadi klaynya sedikit nih. Ini biasanya klaynya sedikit, makanya tidak lengket. Jadi ini tanah kalau kena hujan, kena basah tidak lengket nih Mas. Iya toh, karena banyak mengandung pasir, banyak mengandung debu, hanya sedikit mengandung lempung atau clay, sehingga dia tidak kompak gitu. Jadi tidak padat gitu, cenderung remah. Ini biasanya ini memang kendalanya dari kotoran, pasnya dari kohenya. Biasanya kan orang daerah Temanggung banyak menggunakan CM, kotoran kandang ayam petelur yang biasa diambil dari Blitar, Malang sana. Itu memang di sana hanya mengkoleksi dari kandang tanpa ada proses fermentasi, sehingga komposnya itu masih mentah istilahnya. Nah, pada saat diaplikasi, Pak Priyo, diaplikasi kandangnya baru melakukan fermentasi. Nah, pada saat fermentasi itu perjalanannya pH-nya turun dulu. Turun, nanti begitu sudah selesai masa fermentasi baru dia naik. Nah, pada saat turun itu temperatur tanahnya juga naik. Tapi untungnya karena ini udaranya dingin di sini, sehingga kenaikan temperatur tanah karena fermentasi kompos itu tidak menjadi masalah bagi tanaman. Biasanya kalau pada saat fermentasi suhunya turun, itu banyak layu yang terjadi di tanaman tembakau. Layu itu mungkin karena disebabkan karena suhu di dalam tanah itu tidak stabil, tidak normal, sementara juga cuaca di sini atau udara di sini temperaturnya juga rendah. Nah, itu banyak yang terjadi layu adalah di situ. Demikian para pemirsa, kami lakukan diskusi pengamatan sekaligus diskusi di lahan yang seperti ini. Ini termasuk daerah sentra bawang merah ini kalau saya lihat nih. Sekitarnya ini banyak bawang merah ini, yang ditumpang sari dengan tembakau ya, karena ini musim tembakau. Tapi kebanyakan bawang merah ini kayak Brebes aja ini. Kualitas bawang merah di sini gimana Pak Priyo? Di sini rata-rata bagus bawang merah, cuma di sini berbeda bibitnya dengan yang dari Brebes ya. Kalau yang bawang merah di sini itu istilahnya bawang merah karet yang besar-besar. Oh, Bali karet ya, dari Bali itu. Ya, asalnya itu dari Kintamani sana, Bali karet itu besar-besar memang. Besar-besar. Beda dengan yang di Brebes, kecil gitu, tapi banyak. Kalau di sini besar-besar. Selain bawang merah, sebetulnya di sini juga orang tanam bawang putih juga. Tapi karena kondisi harga bawang putih yang tidak bagus, dan tanaman itu juga lama, maka orang banyak menggunakan tanamannya adalah bawang merah. Ini bawang merah kira-kira panen raya itu di bulan Juli lah, itu panen raya di sini bawang merah. Juni akhir sama Juli itu panen raya di daerah Temanggung. Di lokasi yang seperti ini adalah petani banyak menanam bawang merah. Nah, selesai panen bawang merah, mereka akan merawat tembakonya untuk panen dan sebagainya sampai selesai. Ini sudah diaplikasi Pucak Madu atau Bioratu berapa kali ya? Baru untuk Bioratu baru sekali.
Nah ini rencana pucak madunya mungkin minggu-minggu ini sudah mau diaplikasikan. Jadi para pemirsa, di aplikasi Bioratu yaitu pupuk hayati padat yang komposisinya sebenarnya sama dengan pucak madu, cuman bentuknya padat atau butiran. Nah, Bioratu maupun pucak madu saya sebagai formulatornya, makanya saya harus melihat nih hasil aplikasinya, kedua penemuan saya dan hasil karya saya ini apakah merugikan atau menguntungkan bagi petani. Siapkan lubang ini Pak, ngocorannya ini Pak. Oh, Aplikasi pucak madunya itu sudah disiapkan lubangnya ini. iya. Dikocor-kocorkan. Jadi pucak madu itu tidak di aplikasi pas di tanaman ya, jadi di sebelahnya atau di antara tanaman tembakonya. Ini khusus tembakau, tidak ada bawang merahnya. Ya, yang sebelahnya ini tumpang sari. Saya kira demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi terutama untuk teman-teman saudara-saudara petani di pegunungan, bahwa Bioratu dan pucak madu memberikan alternatif selain menggunakan kandang. Jadi kalau kandang itu jumlahnya besar, maka harganya murah, tapi angkutnya sampai di lahan dan biaya aplikasinya besar. Dengan Bioratu cukup 50 kilo per hektar dan pucak madu 2 botol per hektar untuk setiap aplikasi. Dan isinya adalah mikroba fungsional atau bakteri yang bisa mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Di daerah sini per hektar rata-rata menggunakan berapa ton, berapa kuintal per hektar kira-kira ini untuk kompos kandangnya? Kompos kandang itu di sini 1 hektar itu 1 truk lebih ya Mas ya. 1 truk 3/4 7 ton atau gimana? Sekitar 7 ton. Oh, sekitar 7 ton. 1 hektar 7 ton para pemirsa. Nah itu sudah, kalau dihitung sampai aplikasi untuk 1 hektar itu biaya pupuk itu bisa sampai 25 jutaan. Oh, luar biasa. Sampai 25 jutaan. Nah, kalau dengan Bioratu dan pucak madu kira-kira 1 hektar habis berapa berapa juta? Kalau Bioratu kan kira-kira 100 kilo sudah cukup ya. Aplikasinya kan juga tidak semahal karena volumenya tidak banyak. Jadi kalau menggunakan Bioratu paling 1,5 juta sudah cukup. Dibandingkan dengan pupuk kandang yang biayanya sangat mahal. Artinya bisa mengurangi 90% biaya pembelian pupuk dibanding antara Bioratu dengan kompos kandang, sekitar 15 juta plus biaya aplikasi. Sedangkan Bioratu kira-kira hanya 1,5 juta plus biaya aplikasi. Kira-kira berapa Pak biaya aplikasinya? Itu 1,5 juta itu sudah termasuk biaya aplikasi Pak. Jadi antara 15 juta dibanding 1,5 juta, ngirit 90%. Bukan 90%, ini berapa persen tuh? Luar biasa. Tapi selain itu juga nanti produktivitasnya akan kita bandingkan, yang menggunakan murni pupuk kandang sama yang Bioratu akan kita bandingkan. Produktivitasnya meningkat berapa persen. Berarti kita tinggal lihat nanti dievaluasi produktivitas sampai kepada berapa SHU-nya, sisa hasil usahanya berapa, antara yang menggunakan kompos kandang dengan yang menggunakan Bioratu plus pucak madu. Nanti pemirsa, saya akan expose di channel YouTube ini untuk bisa menjadi pengalaman kita bersama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.